Jadi hidup ini ada kalanya kita harus cair, toleran, bisa menerima masuk kemana saja. Tapi ada kalanya kita harus tegas, jelas siapa kita, apa orientasi kita. Untuk milih pasnya apa, disitulah kita perlu kebijaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membagi 3 jenis persahabatan. Yang pertama, friendship based on pleasure. Yang kedua, friendship based on usefulness. Dan yang ketiga, friendship based on virtue. Ini melanjutkan tadi sebenarnya, menegaskan lagi. Bersahabat itu ada yang karena pleasure-nya, senengnya, nikmatnya. Pak, saya itu seneng kalau bareng teman-teman saya ini. Nah, itu based on pleasure. Jadi saya mau bersahabat karena ada rasa senang yang diberikan. Ini namanya based on pleasure. Kalau kita ngumpul itu Pak, wah asiknya luar biasa Pak. Nah, ini namanya based on pleasure. Jadi kita bersahabat karena rasa senang. Tidak ingin apa-apa, tidak ingin motif apa, manfaat apa, tidak Pak. Ngumpul saja kita sudah senang. Apalagi kita lama tidak ketemu, wah bareng sahabat itu luar biasa. Ini sebenarnya belum puncak juga, tapi jenis persahabatan juga. Based on pleasure. Kesenangannya yang saya suka. Pada saatnya kalau isinya tidak senang itu mungkin ya tidak terlalu menarik lagi persahabatan itu. Kemarin sih asik-asik aja, seneng-seneng karena masih mahasiswa, belum terlalu banyak masalah. Masalahnya sepele-sepele, mungkin makan warung di mana dan ngopi ngafe di mana. Tapi sekarang sudah dewasa semua, sudah punya anak, berkeluarga semua. Yang dibahas sudah kerja di mana, terus anaknya berapa. Akhirnya yang jomblo jadi mengkeret, yang belum dapat pekerjaan tidak berani muncul dan lain sebagainya. Jadi tidak asik lagi. Dulu menyenangkan, setara semua, tapi sekarang sudah beda-beda ceritanya. Akhirnya tidak semenyenangkan dulu. Itu kalau persahabatannya masih hanya based on pleasure, di titik tertentu bisa bubar. Karena situasi hidup itu dinamis, macam-macam. Tidak mungkin senang terus. Jadi, wong kita kalau sedih misalnya punya sahabat seneng itu kan ya mau gabung di situ. Kok ya nanti jangan-jangan dia ikut sedih. Kalau tidak gabung itu gimana? Itu kan bisa begitu. Tapi kalau sejak awal dasarnya tidak ini, pokoknya kita susah senang bersama ya. Tidak usah malu, tidak usah segan di antara kita sendiri sesama teman, situasi apapun, yuk kita bareng-bareng. Nah, ini tidak lagi based on pleasure kalau kayak gini. Tapi sebagian besar persahabatan itu based on pleasure. Ada lagi based on utilities. Kalau ini juga dasarnya kemanfaatan tadi. Apa yang aku dapat dari persahabatan ini. Yang ketiga, based on virtue. Nah, ini lebih murni. Dasarnya kebaikan. Selama untuk kebaikan, kita akan selalu bersama. Baik. Ada beberapa penjelasan dari Aristoteles untuk pleasure dan usefulness. Jadi yang pertama begini kata Aristoteles. Orang yang bersahabat dasarnya kesenangan atau kemanfaatan itu biasanya yang disukai bukan orangnya. Tetapi apa yang dia dapat, nuansanya dan lain sebagainya. Jadi kalian sebenarnya tidak menyahabati. Saya tidak tahu baku apa tidak istilah menyahabati itu ya. Kalian tidak friendly dengan orangnya, tapi friendly dengan suasananya. Wah, kalau kamu datang itu loh, situasinya jadi meriah. Yang disukai situasinya. Jadi nanti kalau kamu datangnya sambil murung,
aku tidak terlalu suka lagi. Jadi bukan orangnya. Nah, jadi kata Aristoteles, pertama harus kita perhatikan, kalau itu based on pleasure atau usefulness, bukan orangnya sebenarnya yang ditunggu, tapi suasananya, nuansanya, dan juga manfaat yang bisa diambil dari situ. Akhirnya apa? Bisa berakhir kalau kesenangan atau kegunaannya berakhir. Ayo, hari ini aku mau bersahabat denganmu karena ketika bersahabat denganmu, suara partai kita meningkat banyak, misalnya. Loh, itu kan kegunaan. Nanti kalau kegunaannya hilang, ya bubar, kita nyari koalisi yang lain. Nah, ini persahabatan yang based on usefulness. Sering kita temui. Jadi bagaimana kok rasanya kemarin bersahabat dengan ini, sekarang kok ganti sahabat, besok ganti lagi. Mungkin mencari usefulnya saja, mencari yang manfaat yang dia butuhkan saja. Atau kesenangan. Nyari teman ini, kemarin akrab dengan teman ini, begitu teman ini bokek, dia tidak bisa senang-senang lagi, ganti sahabat lagi. Nah, itu based on pleasure and usefulness. Nah, cuma kata Aristoteles, yang berdasarkan kesenangan ini lebih mudah naik level untuk jadi persahabatan perfect, persahabatan yang sejati tadi, dibandingkan yang usefulness. Kalau usefulness tadi kan nyari manfaat saat ini, itu lebih cepat bubarnya. Tapi kalau yang berdasarkan kesenangan, senang itu ada unsur rasanya, itu biasanya lebih mudah kalau ingin naik kelas ke berdasarkan ketulusan. Jadi yang perfect tadi. Makanya di buku itu ada kalimat, persahabatan berdasarkan kemanfaatan adalah untuk para penipu. Jadi orang yang tidak tulus, ada pamrihnya. Oke, kenapa yang kesenangan ini lebih mudah naik ke level persaudaraan atau persahabatan yang sejati? Karena sebenarnya orang yang bahagia, orang yang mandiri itu tidak butuh teman yang useful, tapi dia butuh teman yang pleasure. Jadi makanya kesenangan itu lebih dekat pada perfect. Ya memang belum sempurna, tapi dia bisa lebih dekat. Nah, kata Aristoteles, ternyata persahabatan berdasarkan kesenangan ini lebih banyak ditemukan di anak-anak muda. Jadi anak muda lebih mudah menjalin persahabatan sejati dibandingkan orang tua. Biasanya kalau sudah tua itu kan kepentingannya macam-macam sudah. Urusan karir lah, urusan jabatan lah, urusan partai lah, sahabat di kantor lah, urusan kerja dan lain sebagainya. Ini kebanyakan dasarnya usefulness. Meskipun ya tidak menutup kemungkinan ada pleasure bahkan yang sejati. Tapi cermatannya Aristoteles itu lebih banyak anak-anak muda yang based on pleasure ini. Berdasarkan senang-senang. Jadi kalian kan masih dekat-dekatnya, masih asik-asiknya bersahabat. Jangankan yang buruk-buruk, kadang-kadang yang jelek-jelek pun asik saja. Kemarin di Jogja itu belakangan kan rame urusan kelitih. Ini kan sahabat-sahabatan level SMP. Yang kemudian lepas kontrol. Jadi dia tidak mikir, pokoknya sesama teman ya harus saling peduli, saling. Jadi lebih bisa masuk ke level sejati. Nah, ini PR bagi yang muda-muda. Maka manfaatkan arena persahabatan itu seperti teorinya Aristoteles jadi arena kebaikan. Mumpung masih muda kalian melakukannya. Nah, ini kan sebagian besar muda-muda. Kalau seusia saya mungkin sudah agak sulit mencari yang sejati, sudah ada kepentingan macam-macam. Mungkin teman kantor, mungkin hubungannya dengan status, jabatan, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti tidak mungkin.
Nah, cuma kalian lebih mudah. Situasi hidupnya tidak sekompleks yang sudah dewasa. Nah, kalau ini persahabatan yang based on virtue. Persahabatan seperti ini lebih tahan lama karena dasarnya karakter orangnya. Bukan manfaat atau seneng-senengnya saja, tapi memang orangnya memang baik. Kemudian biasanya tanpa pamrih. Akan perfect kalau yang bersahabat ini sama-sama berbudi luhur. Orang baik dengan orang baik. Klop wis perfect. Bestian. Nah, itu kalau hari ini kan pakai istilah bestie ya. Ya, bestie bahasa Inggris ya, awas keliru. Karena bestie itu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Itali. Kalau bahasa Inggris artinya sahabat. Kalau bahasa Itali artinya binatang. Jadi kalian hati-hati loh. Kalau ada orang, wah kamu bestiku nih. Yo, kamu tanya dulu, bestie yang bahasa Inggris apa yang bahasa Itali? Iya, jangan-jangan kalau bahasa Itali terus, wah berarti kamu nganggap aku binatang ya, ngono. Oke, jadi bestian dengan dasar virtu ini akan lebih langgeng. Jangan lupa, kalau kita levelnya virtu yang tertinggi ini, pasti dapat pleasure, pasti dapat utilities. Tidak usah khawatir. Pak, berarti saya harus mengorbankan kesenangan, Pak. Berarti saya tidak dapat apa-apa dari persahabatan itu. Tidak. Pasti kalian dapat banyak hal, dapat manfaat banyak, sekaligus kesenangan. Jadi kalau kalian ada di titik tertinggi, yang bawah pasti dapat semua. Tapi kalau kalian ada di bawah, tidak jaminan yang atas dapat. Bisa jadi yang bawah pada akhirnya lenyap dan persahabatan bubar. Nah, prinsipnya friendship yang based on virtue itu, the excellent person will need people for him to benefit. Persahabatan orang-orang yang sempurna, orang yang perfect itu, dia membutuhkan orang lain untuk jadi ladang berbuat baik. Semuanya ngotot, masing-masing ngotot ingin berbuat baik untuk sahabatnya. Ini yang membuat persahabatan itu langgeng. Friendship based on virtue. Baik, yang kategori-kategori sudah. Sekarang masuk ke babak selanjutnya. Beberapa isu dalam persahabatan. Nah, ini ada kata Aristoteles, friendship within the family. Persahabatan dalam ikatan keluarga. Kata Aristoteles, di dalam keluarga itu juga ada persahabatan, tapi biasanya cenderung tidak setara. Beda dengan persahabatan di luar. Jadi di keluarga itu kan ada orang tua, ada anak, ada saudara. Saudara pun ada yang tua, ada yang muda, ada lain sebagainya. Ini kan biasanya tidak setara. Jadi saling menyayangi, cuma levelnya beda. Orang tua pada anak dengan anak pada orang tua. Saudara tua pada saudara muda, yang muda pada yang tua. Jadi punya kecenderungan tidak setara karena ada fungsi-fungsi pokok yang harus dimainkan di dalam rumah. Bahwa orang tua itu asyik kalau bersahabat dengan anaknya, ya. Tapi ada fungsi sebagai orang tua yang beda dengan fungsi sebagai teman biasa. Itu yang membuat kalau dalam rumah itu persahabatan punya kecenderungan tidak setara. Yang lebih tua atau lebih tinggi posisinya, biasanya pemberiannya lebih banyak dibandingkan yang posisinya lebih rendah. Orang tua dengan anak, kata Aristoteles, ya, pemberian orang tua lebih banyak pada anaknya. Sehingga anak kemudian dituntut hormat pada orang tuanya. Mungkin saudara tua dengan saudara muda kan juga begitu. Yang tua biasanya
perannya agak besar pada yang muda. Misalnya waktu sekolah itu, yang tua kan sudah sekolah duluan, akhirnya ngajari adiknya. Perannya lebih besar. Mungkin nanti yang tua menikah duluan. Nah, nanti nuntun yang muda. Dan lain sebagainya. Jadi relasi family, relasi dalam rumah itu relasi yang punya kecenderungan tidak setara. Tapi bukan berarti tidak bisa bersahabat. Yang menonjol dalam relasi family, kekerabatan, kekeluargaan itu adalah peran masing-masing yang berbeda-beda. Ada tanggung jawab yang beda-beda. Itulah yang nanti membedakan relasi dalam family. Jadi yang tua memberi lebih banyak, yang muda dituntut untuk lebih menyayangi. Oke, bahkan nanti ada tesis dari Aristoteles, ibu sayangnya lebih banyak dibandingkan ayah. Tapi ayah pemberiannya lebih banyak dibandingkan ibu. Ya karena bayangannya Aristoteles kan yang kerja itu bapak. Kalau hari ini mungkin beda ya, tesis ini mungkin berubah. Aristoteles anak zamannya sendiri, dia melihat zaman itu yang kerja yang laki-laki, yang perempuan di rumah. Dia tidak melihat Jawa hari ini, misalnya kadang-kadang yang laki-laki di rumah ngomong anak, yang perempuan kerja. Nah, itu kan situasinya berubah. Beda dulu, beda sekarang. Itu yang saya sebut kritis tadi ya. Pikiran-pikiran para filosof pun jangan ditelan begitu saja. Mungkin ada yang pas, mungkin ada juga yang tidak pas. Tidak pas bukan berarti salah, tapi situasinya berubah. Yang itu mungkin zaman Aristoteles tidak ada. Nah, jadi yang pertama ini, jadi ada isu friendship within the family. Persahabatan antar keluarga. Yang kedua, civic friendship. Ini berarti persahabatan antar sipil. Kayak kita ini kan sebenarnya civic friendship. Kata Aristoteles, bersahabat itu bisa dengan orang yang kita kenal, bisa juga dengan orang yang tidak kita kenal. Jadi, Pak saya tidak kenal, maka saya tidak bisa sahabatan. Bisa saja kok. Baru kenal saja juga sudah bisa sahabatan. Apalagi punya basic yang sama. Wah kita sama-sama Muslim, wah kita sama-sama Indonesia, wah kita sama-sama orang Jogja. Ini kan dasar-dasar civic, persaudaraan sipil. Saya tidak kenal kalian, tapi Pak saya pernah ikut ngaji filsafat loh Pak. Oh, kan otomatis iso dadi sahabatan, meskipun tidak kenal dalam. Nah, Aristoteles punya tesis bahwa civic friendship itu diantara penentunya adalah pemerintah. Jadi apakah warga negara ini saling bersahabat atau saling bermusuhan, itu kuncinya pada pengelolaan pemerintahan yang bagus. Jadi kalau pemerintahannya baik, persahabatan sipil itu akan baik. Karena dasarnya adalah kebaikan. Tapi kalau pemerintahannya buruk, persahabatan itu biasanya dasarnya kepentingan-kepentingan sesaat. Nah, boleh sekalian membaca situasi hari inilah. Seperti apa sih kalau pakai teorinya Aristoteles ini? Benar atau tidak? Nah ini panjang kalau diuraikan ya. Cuma saya menarik masuk ke sini. Tentang civic friendship ini. Kata Aristoteles, when people are friends, they have no need of justice. But when they are just, they need friendship in addition. Ketika masyarakat itu saling bersahabat, mereka tidak butuh keadilan. Tetapi ketika mereka adil, mereka butuh persahabatan. Oh ini kayaknya filosofi nek ngomong bulet gini iki.
Mikirnya harus agak dalam. Maksudnya begini, sesama sahabat itu kan kita tidak perlu perhitungan. Itu yang dimaksud they have no need of justice. Jadi pijakan hubungannya bukan lagi adil. Kalau bahasa agama ya, tapi ihsan. Kamu punya utang padaku, tadi janjinya bayarnya hari Rebo tanggal 1. Tak tunggu sampai hampir 10 malam belum bayar-bayar. Ndak apa-apalah wong konco dhewe wae. Itu kan harusnya ini wis dolim sama yang ngutangi. Ndak adil itu. Wong sudah janji kok harusnya amanah, pasnya yo mau hari ini yo hari ini. Tapi ndaklah wong yo temen aja saya maklumi besok juga ndak apa-apa kok. Nah ini yang dimaksud they have no need of justice. Sesama teman, sesama sahabat itu biasanya saling memaklumi. Aku mau pakai baju yang itu malah diambil dulu sama temanku, dipakai dulu misalnya. Ndak apa-apa lah wong sahabat. Nah ini namanya ndak perhitungan. Ada satu peribahasa yang menarik tentang friendship ini, bahwa friendship itu prinsipnya no sorry, no thank you. Jadi no sorry, no thank you itu ndak banyak bilang sorry, ndak banyak bilang thank you. Bilang sorry sama thank you itu kan sama orang lain. Kalau sama orang lain dikit-dikit, terima kasih ya sudah dibantu, terima kasih ya, itu kan kayak orang lain aja. Sama temen ndak gitu-gitu amat lah. Kalau sama orang lain kan kita salah dikit, maaf ya kan. Lewat saja gitu. Kalau bukan teman kan, maaf ya nyuwun sewu. Kalau sama teman alah diterabas ya padha wae. Kan gitu, sesama teman saling memaklumi. Jadi meskipun engkau tidak bilang sorry ya sudah aku maafkan. Meskipun engkau tidak bilang terima kasih tidak masalah. Wong kita itu bestie kok. Jadi ya itu yang dimaksud no sorry, no, itu yang dimaksud they have no need of justice. Jadi dia bukan berarti tidak adil, tapi bisa memaklumi, saling memaklumi, itu yang dimaksud. Nah, sementara kalau just tadi when they are just, kalau masyarakat ini adil, mereka perlu friendship. Perlu friendship itu ya jangan hanya level adil, tapi naik ke level persahabatan. Biar apa? Lebih luas, lebih nyaman, lebih menyenangkan hubungan kita. Hubungan itu kalau dasarnya hanya adil kadang-kadang kering. Adil itu misalnya, Mas akhir bulan punya ndak 20 ribu lah buat makan ini. Emangnya kamu apaku? Kamu adikku po, kamu anakku po, kamu bukan tanggunganku kok. Secara rasional urusanmu urusanku, urusanku ya urusanku. Loh, itu kan adil cara berpikirnya. Tapi kan masuk sahabat begitu. Wah, kamu ngomong jelek ini pencemaran nama baik. Ini bisa dilaporkan polisi. Bisa dilaporkan polisi. Tapi kan ya kalau sahabat kan masuk urusan gini aja lapor polisi sih. Ini berarti apa? Melampaui keadilan. Makanya dalam agama itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya sih hidup itu minimal adil, tapi yo kalau bisa yo sekalian ihsan. Adil itu kalau ada teman pinjam 10.000 kita kasih 10.000. Tapi ihsan itu dia pinjam 10.000 kita kasih 20.000, terus udahlah kamu ndak usah bayar, ndak apa-apa. Itu ihsan namanya. Itu kan tidak adil sebenarnya. Utang ya harus dikembalikan, tapi kan tidak, wong teman aja kok. Itu yang dimaksud oleh quotes-nya Aristoteles ini. Jadi when people are friends, they have no need of justice. Situasinya saling memaklumi. Tidak terlalu banyak no sorry, tidak terlalu banyak sorry, tidak terlalu banyak thank you. Hari ini kan kita sering, kalau dalam waktu 24 jam tidak minta maaf, itu menunjukkan pasti bukan sahabat yang begitu itu. Sahabat tidak mungkin begitu.
Jadi sahabat ya rumusnya kayak tadi ya, ada no sorry, no thank you. Konco dhewe mosok kaya orang lain aja ada apa-apa dikit minta maaf ya, permisi ya, mohon kelonggaran hatinya ya. Sudah longgar hatinya sejak awal. Kalau itu memang sahabat. Jadi inilah yang dimaksud oleh Aristoteles. When people are friends, they have no need of justice. But when they are just, they need friendship in addition. Jadi kalau memang masyarakat kita ini kok rasanya sudah adil, ya jangan hanya berhenti di adil dong. Ayo naik ke level friendship. Jadi adil itu loh, saya kerja keras, penghasilan saya sekian, saya nikmati, salahku apa? Meskipun tidak berbagi kan itu memang hakku. Iya, adil itu memang. Kamu dapatnya segitu, tapi mbok yo friendship dong, ihsan dong, kasihan itu yang belum dapat kerjaan. Bagilah dikit-dikit. Nah itu perlunya friendship. Ya dia sahabat saya sih Pak, tapi kan ini uang-uang saya, hasil kerja saya. Yo, kalau kamu begitu berarti kalian belum bersahabat. Untuk sahabat rumusnya beda. Nah, ini quote dari Aristoteles. Ini hubungannya dengan tadi ya, civic friendship. Persahabatan di antara warga, di antara rakyat. Terus, di Nikomachian Etik ada satu konsep dari Aristoteles. Sebelum seseorang mencintai sahabatnya, dia harus mencintai dirinya sendiri dulu. Jadi prasyaratnya persahabatan itu self-love. Cinta diri. Jadi cinta diri baru cinta orang lain. Orang yang tidak mencintai dirinya atau tidak bisa mencintai dirinya, tidak bisa jadi sahabat yang baik. Wong kepada dirinya sendiri saja tidak baik, apalagi kepada orang lain. Jadi cirinya persahabatan itu self-love. Kata Aristoteles, orang yang tidak cinta dirinya itu orang jahat. Kok orang mau nipu? Ini sebenarnya orang jahat. Orang yang tidak mencintai dirinya. Kenapa? Karena kalau dia tahu bahayanya menipu untuk dirinya, lahir maupun batin, pasti dia tidak nipu. Jadi orang yang tidak cinta diri itu orang jahat. Berarti orang jahat itu orang yang tidak mencintai dirinya. Kalau kalian melakukan keburukan, kejelekan, jangan dikira efeknya untuk luar kalian. Pertama-tama yang dapat efek itu dirimu sendiri. Jadi sahabat yang baik adalah orang yang mencintai dirinya. Antara lain dengan cara melakukan kebaikan. Jadi yang dimaksud oleh Aristoteles orang yang self-love, mencintai diri, itu adalah orang yang melakukan kebaikan. Sehingga dia menjadi orang baik dan jadi sahabat yang baik. Kalau orang tidak cinta diri atau orang jahat, ketika kita jadikan sahabat, efeknya 4. Yang pertama apa? Orientasinya pasti ke arah keburukan. Bersahabat dengan orang yang tidak cinta diri atau orang jahat, ya kita akan terseret ke arah yang jahat. Yang kedua, kita cenderung melakukan hal-hal yang buruk. Punya teman kok rajin misuh-misuh, tidak lama lagi kita akan fasih juga misuhnya. Itu bisa dipastikan karena sahabat itu kan influensial, sangat berpengaruh dalam hidup kita. Yang ketiga, sahabat yang tidak mencintai dirinya itu hanya akan membawa kenangan buruk. Ini yang akan kita sesali sampai besok-besok. Jadi akan mengingatkan hal-hal buruk yang dulu dilakukan bersama. Jadi sahabat yang buruk, ya membawa kenangan buruk. Wah,
Saya dulu punya teman sak geng, saya tiap hari bully ya. Itu kan kenangannya kenangan bully temennya, kenangan nyusahin temennya, kenangan nyolong tebu bareng-bareng, kenangannya macam-macam ya. Jadi sahabat yang buruk kenangannya buruk. Dan yang terakhir, sahabat yang buruk yang tidak mencintai dirinya sendiri, itu sahabat yang tidak menyenangkan. Jadi dia tidak bisa menikmati keberhasilan dan juga tidak bisa merasa sakit karena kegagalan. Jadi isinya hanya penyesalan-penyesalan, tidak senang, bikin susah terus. Saya punya satu teman ini, Pak, capek Pak. Nah, itu kemungkinan kamu salah milih sahabat. Mungkin dia orang yang tidak mencintai dirinya. Orang yang melakukan banyak keburukan-keburukan. Oke, jadi mari sekarang kita bentuk diri kita jadi orang baik yang layak dijadikan sahabat, yaitu yang mencintai diri. Mencintai diri berarti kita bentuk karakter kita jadi orang baik. Pak, apa orang jahat itu pasti tidak mencintai diri? Ya, kalau versinya Socrates, Aristoteles, itu kejahatan, keburukan itu tanda orang tidak tahu, tidak paham tentang dirinya. Jadi kalau dia tahu tentang dirinya, kebutuhan-kebutuhan lahir batinnya, tidak mungkin dia melakukan kejahatan. Kok kamu curang misalnya? Oh, kalau kamu ngerti dampaknya, efeknya, kerusakan yang tumbuh dari perbuatan curangmu, pasti kamu tidak akan mau curang. Kamu tidak tahu saja betapa buruknya efeknya untuk dirimu. Berarti kalau kamu melakukan kecurangan, kamu tidak mencintai dirimu. Nah, itu rumusnya Nikomachian Etik Eudaimonia tadi. Kalau ingin bahagia, lakukan kebaikan. Karena bahagia itu hanya lahir dari perilaku yang baik. Oke, saya lanjutkan. Ini masih ada 10 menit terakhir. Ada beberapa quote yang terkenal dari Aristoteles tentang persahabatan. Kata Aristoteles, ini antara lainnya, all friendly feeling toward others come from the friendly feeling a person has for himself. Jadi ini penjelasannya tadi ya. Rasa bersahabat pada yang lain itu muncul dari orang yang punya rasa bersahabat untuk dirinya sendiri. Orang yang mencintai dirinya sendiri. Tidak mungkin bisa jadi sahabat yang baik orang yang tidak mencintai dirinya sendiri. Nah, ini tadi jawaban. Apa boleh kita bersahabat dengan yang jahat? Orang jahat itu mungkin bisa kita jadikan sahabat di level kemanfaatan dan kesenangan. Tetapi tidak mungkin jadi sahabat di level tertinggi, yaitu kebaikan. Carilah sahabat yang baik saja. Jangan orang jahat. Mungkin bisa kalian bersahabat dengan orang jahat, tapi levelnya tidak mungkin persahabatan paling tinggi. Mungkin kamu sahabatan dengan orang jahat untuk seneng-seneng bisa. Untuk mencari manfaat tertentu. Pak, saya sahabatan dengan dia lumayan loh Pak. Dapat bodyguard gratis saya. Misalnya loh. Karena temanku itu suka tawuran Pak. Suka Pak. Lumayan kalau tawuran saya ada pembelanya. Mungkin bisa untuk kemanfaatan. Untuk kesenangan. Tapi untuk level persahabatan tertinggi tidak bisa kata Aristoteles. Karena orang jahat pastinya dia tidak mencintai dirinya. Dia bukan orang yang baik. Pak, gimana kalau saya punya sahabat awalnya dia baik, tapi kok berubah jadi jahat? Apa kita bubaran saja? Itu dibahas di Nikomachian Etik. Jadi
Kalimatnya begini, jawabannya Aristoteles. Yo kalau ada sahabat kita berubah dari baik jadi jahat, kita harus memberikan beberapa pengertian kepada mereka dengan mempertimbangkan persahabatan sebelumnya. Maksudnya apa? Yo, kita jangan diem saja dong kalau ada teman kita berubah jadi jahat. Kenapa? Sahabat yang baik hanya menginginkan kebaikan dan yang baik untuk sahabatnya. Jadi persahabatan dengan orang yang berubah jahat bukan harus dibubarkan, tapi mari kita ajak kembali dia ke arah yang baik. Jadi karena dia sudah sahabat kita, sahabat yang baik menginginkan yang terbaik untuk sahabatnya. Nah ini jawabannya Aristoteles. Nah, saya tidak tahu ini terakhir apa tidak. Kalau masih ada lagi, ya ada lagi, tidak apa-apa. Saya tidak hafal tadi membawa berapa quotes ya. Kata Aristoteles ini, di quotes yang ini. For though we love both the truth and our friends, piety requires us to honor the truth first. Karena kita mencintai kebenaran dan juga sahabat-sahabat kita, meskipun kita cinta kebenaran dan juga cinta pada sahabat, piety itu kesalehan atau kebaikan, menuntut kita untuk menghargai kebenaran terlebih dahulu. Nah, jadi ini betapapun beliau ini filosof, pecinta kebijaksanaan dan kebenaran. Kita cinta kebenaran, kita juga cinta pada sahabat kita, tapi tetap kita dahulukan kebenaran. Berarti tidak boleh, Pak ini kan sahabat saya, Pak benar salah, ya saya benarkan saja. Tidak begitu, namanya tidak menghargai kebenaran. Jadi meskipun kita mencintai sahabat kita, ya yang benar kita ucapkan sebagai benar, yang salah sebagai salah. Jadi itulah penghormatan kita. Termasuk penghormatan kita kepada sahabat kita. Bukti bahwa kita sayang dia, cinta dia, peduli dia adalah kita ingatkan dia kalau dia keluar dari jalur kebenaran. Jadi tetap nanti mungkin temanmu nanting, kamu milih aku apa kebenaran? Ya kebenaran yang dipilih. Jadi saya tidak tahu, mungkin ada cerita apa, kasus apa, terus kalian harus milih. Ini kebenaran, ini sahabat. Kata Aristoteles, dahulukan kebenaran. Harusnya prinsip kebenaran tidak tabrakan dengan prinsip persahabatan. Idealnya begitu. Tapi mungkin sahabat kita berubah seperti tadi. Awalnya dia baik, tapi terus berubah. Oh, masih ada. Oke, kalau ini sederhana. Mencari teman mencari teman itu cepat, tetapi menjadi sahabat itu pelan-pelan. Slow ripening fruit. Slow ripening fruit itu buah yang matangnya pelan-pelan. Ingin mencari teman itu quick work, cepat. Malam ini kita sudah dapat teman berapa. Tapi untuk jadi sahabat itu perlu proses. Besok misalnya sudah kuliah lagi, ketemu lagi teman-teman yang kemarin mulai semester 1 tidak ketemu-ketemu, sekarang ketemu. Itu kan begitu ketemu langsung dapat teman 40 misalnya, sak kelas. Tapi kan belum sahabat. Dari 40 ini mungkin 1 atau 2 nanti jadi sahabat dekat. Yang lain tetap teman biasa saja. Nah, kapan seseorang jadi sahabat? Balik ke depan tadi. Mungkin karena menyenangkan, mungkin karena ada manfaatnya, atau kebaikan yang kita sukai. Jadi, wishing to be friend is quick work, but friendship is a slow ripening fruit.
Jadi ingin jadi teman itu cepat, tapi persahabatan itu proses seperti buah yang matangnya pelan-pelan. Jadi ternyata juga ndak instan. Jadi kalau tiba-tiba kamu mau ndak sahabatan dengan aku? Pelan-pelan nanti kita akan jadi sahabat. Dengan banyak faktor. Masih ada lagi? Ini menarik. A friend to all is a friend to none. Orang yang punya prinsip, pokoknya semuanya temanku deh. Itu sebenarnya dia bukan temannya siapa-siapa. Jadi ini menarik ya. Nanti kalian renungi. Jadi, kenapa? Karena berteman itu ada kedalaman. Ada intensitas, kedekatan, keberpihakan, pilihan-pilihan. Saya senang Pak dengan orang yang tipenya ini bisa dekat. Nah, masuk akal. Tapi kalau a friend to all, Pak saya dengan ini suka, berarti kemungkinan ya enggak teman, ya teman saja, enggak sahabat. Biasanya orang itu punya preferensi sendiri-sendiri. Yang disukai apa, yang diikuti mana itu kan. Justru kalau dia bilang, Pak saya ndak punya sahabat khusus kok Pak, semuanya teman, kemungkinan ya ndak ada yang dekat dengan semuanya. Dia friend to none. Dia bukan temannya siapa-siapa. Coba nanti kalian renungi ya. Biasanya kalau memang serius ingin bersahabat, itu tidak semua orang bisa dekat dengan kita. Biasanya kita cocok dengan ini, ndak cocok dengan itu. Nyambung dengan teman yang ini, tidak terlalu nyambung dengan ini. Bukan teman kan, bukan sahabat kan, bukan berarti musuh. Cuma kita beda tipe saja. Tidak sama. Saya organisasiku ini, kamu organisasimu itu. Kita tidak terlalu cocok seleranya misalnya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi justru akan lebih produktif kalau kita jelas bahwa saya bisa dekat dengan ini, sulit dekat dengan itu. Tidak masalah, wong itu manusiawi. Nah, biasanya justru orang yang bilang saya teman, siapa saja bisa dekat dengan siapa dan lain sebagainya, ini sulit mendalam. Makanya disebutnya Aristoteles a friend to none. Apalagi kalau dipikir lebih dalam lagi. Hidup ini seringkali menuntut kita memihak. Saya teman dengan orang yang dilemahkan, dizolimi, dan tidak mungkin saya berteman dengan orang yang merusak, menzolimi. Nah, ini lebih dalam lagi. Tidak mungkin, saya teman semuanya kok Pak, malah tidak bertanggung jawab. Nah, itu diantara makna-makna dari quote-nya Socrates ini. Bahkan kadang-kadang kita itu senang kalau teman kita itu jelas. Maksudnya apa? Keberpihakannya jelas, orientasinya jelas. Sehingga kita tahu dia ini siapa, apa, kita bisa dekat atau tidak. Banyak di antara kita yang mungkin saya tidak tahu ya, punya prinsip cair. Cair itu dalam arti tidak tegas, tidak punya pendirian. Ini biasanya sulit kita mendekati. Jadi, Mas, aliran ini apa aliran itu? Saya bebas saja, aliran apa saja. Itu kan sulit. Kita menyikapi dia, bersikap di hadapan dia, apa yang harus saya lakukan di depannya itu kan sulit. Ya, justru lebih bertanggung jawab, jelas saja. Saya itu alirannya ini, cara berpikirnya begini, orientasi saya ini. Wah, kalau kayak gitu saya tidak terlalu cocok Mas. Oh ya tidak apa-apa, berarti kita berbeda. Saling menghargai saja. Jalan. Jadi tidak harus kemudian karena khawatir dimusuhi terus kita, saya bisa apa saja kok Pak, itu malah menyulitkan. Kayak kalian mungkin nanti melamar pekerjaan, diwawancara, terus bisanya apa Mas? Apa saja bisa. Kalau Bapak pengen apa itu malah tidak diterima kalian. Justru yang jelas. Dalam hidup ini kadang-kadang prinsip ini dipakai. A friend to all is a friend to none. Jadi kalian harus jelas tegas sukamu apa.